Hey, bar girl, let's go. This is a wonderland. Hey, I told you not to fucking touch me! Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Damage. Don't stop, Joe! Don't stop! Film ini menceritakan tentang seorang mantan narapidana yang menjunuh seseorang dengan tangan kosong. Dan kini beliau mendapatkan kebebasan bersyarat persetujuan dari istri seorang pria yang telah beliau junuh tersebut. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Yeah, what do you think? Film diawali dengan diperlihatkannya seorang tahanan yang bernama John Brickner yang baru saja terbebas dari penjara. Di situ diketahui John dipenjara karena telah menjunuh seseorang beberapa tahun lalu. Dan akibat kelakuan baiknya selama di penjara, kini John yang sudah mengajukan banding, dia mendapat pembebasan bersyarat. It's yours forever. Never thought. I see. So tell me. Become a productive member of society. Lalu, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, John mencoba untuk melamar pekerjaan menjadi seorang tukang bangunan. Meski mengetahui kalau John adalah mantan narapidana, mandor John yang bernama Sullivan menerima John untuk bekerja. Don't even think about fucking with me. Don't ask questions. Go up to 8 and talk to Mike, all right? Malam harinya, John mencoba untuk menenangkan diri sembari bersantai sejenak di sebuah bar. Di situ John yang melihat pelayan bar sedang dilecehkan oleh seorang pria di hadapannya itu pun, dia pun sontak menolong wanita itu dan menyuruh pria tersebut segera pergi dari situ. Apologize to the lady. Melihat tindakan John, si pemilik bar pun langsung menawarkan John pekerjaan menjadi petugas keamanan di bar miliknya. You want a job? Sejak saat itu, John menjalani 2 pekerjaan di setiap harinya. Walau terbilang sangat lelah, John yang membutuhkan uang tidak memperdulikan hal itu. Bridger. Karena dirinya bebas bersyarat, selama 1 minggu sekali John harus melaporkan kegiatannya pada seorang petugas yang akan memantau kelakuan John. Well, you pissed clean. Good job. Yeah, you think 8 hours a week, it's killing me. So, how's it been going? Keesokan harinya, pelayan wanita yang bernama Frankie dan pacarnya yang bernama Reno melihat John yang dapat memisahkan 2 orang pria yang sedang ribut di bar tersebut. Oleh karena itu, sebelum pergi, Reno yang melihat potensi besar terdapat pada diri John pun memberikan kartu namanya dan menawarkan John pekerjaan dengan untung yang lebih besar jika John mau menemuinya di lain waktu. Suit yourself. Keesokan harinya, John yang baru menyelesaikan pekerjaannya tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Veronica yang langsung mengajak John berbicara. Pada kesempatan itulah Veronica berkata kalau dialah yang menulis sekaligus menyarankan John agar bisa bebas bersyarat. Hal itu dilakukan Veronica karena sebelumnya John berjanji akan menolong dan membalas budi jika ada orang yang mau melakukan hal tersebut. Karena kini Veronica telah berhasil membebaskan John, Veronica meminta John untuk memenuhi janjinya, di mana John diminta oleh Veronica agar mencari uang operasi untuk anaknya yang berumur 8 tahun yang sedang sakit dan membutuhkan transplantasi jantung. Biaya yang harus ditanggung John pun sebesar $250.000. Karena John mempunyai hutang budi terhadap Veronica, John pun harus mencari uang demi bisa menyelamatkan anak Veronica. If it wasn't for you, my husband would still be alive. It cost $250,000 and that is money I don't have. Malam harinya, selesai bekerja, John yang teringat dengan perkataan Reno tempo hari, lalu meminta Frankie untuk mengantarkannya menemui Reno.
That guy that offered me the job the other night. You know him? Kebetulan pada saat itu, Reno yang baru saja selesai berjudi segera mengantarkan John dan juga Frankie ke suatu tempat. Frankie? Were you serious about that job? Ternyata Reno membawa Frankie dan juga John ke sebuah arena tarung bebas yang selalu digelar dan dipenuhi para penjudi kelas paus. Mengetahui kalau Reno menyuruhnya untuk menjadi petarung dan melawan juara bertahan di tempat itu. Walau John tahu jika dia menang, John akan mendapat uang 6 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan. John yang sudah tidak mau menyakiti orang lain lagi, memutuskan untuk menolak tawaran Reno dan pergi dari tempat itu. Look, I know you're on parole. Hey, what do you know about me can fit in the crack of my ass? Can't be easy. Being an ex-con. Setelah itu, John mencoba untuk datang ke kediaman Veronica untuk mengecek keadaan anaknya. Veronica yang tahu kalau John tidak mempunyai uang pun begitu frustasi, sebab anaknya yang sebentar lagi harus menjalani operasi. Di tengah percakapan mereka, muncul anak Veronica yang bernama Sarah, yang menyapa John dengan baik. Melihat keadaan Sarah dan juga Veronica, John yang tersentuh hatinya pun meminta waktu pada Veronica untuk mencari uang guna membiayai operasi Sarah. Let me see what I can do. Di tempat lain, Reno dengan ditemani Frankie datang ke sebuah tempat jual beli barang bekas yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Dewey. Kedatangan mereka ke sana bermaksud untuk menjual cincin pernikahan milik kedua orang tua Reno. Akan tetapi, karena Dewey memberi harga yang tidak masuk akal, Reno pun mengurungkan niatnya untuk menjual cincin itu. You bring them to me, I'll make you a good price. Look, he's just clearing his throat, all right? Sementara itu, John yang sedang bekerja, dia pun dihampiri oleh Sullivan yang langsung memarahinya karena John yang tidak becus dalam pekerjaannya. Sullivan yang terbawa emosi pun justru memecat John, dan seketika itu juga Sullivan terkena serangan jantung. Beruntung karena John segera memberikan pertolongan pertama, nyawa Sullivan pun berhasil terselamatkan meski John membuat beberapa tulang rusuk Sullivan retak. Come on! Come on! Cracked 7 of his ribs, too. Malam harinya, John yang baru saja dipecat oleh Sullivan, dia pun mendatangi kembali tempat tarung bebas. Tepat di hadapannya, ada Frankie dan juga Reno yang sedang menyemangati petarungnya. Setelah selesai pertarungan, Reno dan Frankie pun menghampiri petarung mereka yang babak belur, disusul dengan John yang ingin berbicara dengan Reno. Melihat petarung mereka yang bernama Big Fella ini sudah tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan, John yang tidak punya pilihan lain pun menyarankan dirinya untuk ikut bertarung. Selesai bertarung, John yang mendapat bayaran atas jerih payahnya tadi dengan baik. Dia pun membagi setengah uang bayarannya pada Big Fella, meskipun Reno melarang tindakannya itu. To celebrate? I'll go for that. Better to have your own than to borrow. You know, I think what Reno was trying to say. Keesokan harinya, meski John telah dikeluarkan dari pekerjaannya dan juga terlibat aksi pertarungan liar, si petugas yang tidak mempermasalahkan hal itu pun menyuruh Reno untuk melanjutkan kesehariannya, asalkan Reno tidak lagi menjunuh seseorang dan terlibat dalam kasus obat-obatan terlarang. Kemudian sepulangnya ke rumah, John dikagetkan dengan kehadiran Reno dan juga Frankie yang telah berada di kediamannya. Ternyata maksud kedatangan mereka ke sana untuk mengajak John mengumpulkan uang yang mereka punya untuk digunakan sebagai taruhan. Semua itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan agar rencana mereka berjalan dengan lancar. Reno meminta John untuk tinggal bersamanya dan menghampiri Deacon yang bertanggung jawab atas jalannya pertarungan. He's always in a good mood first thing in the morning. Then we're gonna go see the deacon. Tetapi tampaknya Deacon yang sudah tidak percaya dengan perkataan Reno yang kerap kali berbohong dan mengkhianati banyak orang, tentu saja dia tidak mau mengikuti permintaannya. Dengan begitu, agar uang mereka cukup untuk bertarung dalam zona yang lebih besar, Reno terpaksa menjual cincin kawin kedua orang tuanya pada Dewey. You're getting a good price here, young man. Because he might take an interest. Anybody make my price? Setelah itu, Reno mengajak John dan Frankie ke dermaga, di mana tempat pertarungan kali ini sedikit berbeda karena adanya anjing di sekitar area pertarungan. Agar John bisa bertarung, Reno menghampiri pemilik tempat di sana yang bernama Nestor.
Namun sayangnya karena Reno tidak kunjung membayar hutang-hutangnya, Nestor berniat untuk menghabisi Reno saat itu juga. Beruntung John yang melihat hal tersebut segera menghampiri mereka. Pada kesempatan itulah John mengajak Nestor untuk bertaruh, di mana jika John menang dalam pertarungan, Nestor harus membayar mereka sekaligus menghanguskan seluruh hutang Reno. Akan tetapi jika John kalah, Nestor diperbolehkan menjunuh Reno, sementara seluruh hutang Reno akan John tanggung sendiri. Mendengar tawaran yang cukup menarik itu, Nestor pun menyetujui kesepakatan tersebut. Saat di perjalanan pulang, John tiba-tiba mendapat pesan dari Veronica yang membuat suasana yang tadinya ceria menjadi suram. Ternyata Veronica memberitahu kalau kini anaknya dilarikan ke rumah sakit dan harus segera menjalani operasi. Hal itu pun membuat batin John terkoyak, di mana John harus lebih ekstra berjuang mencari uang guna bisa menyelamatkan nyawa Sarah. You know what you gotta do. Don't waste your energy on me, John. At least they admitted her. Is there some kind of way we can give them a down payment? Sementara itu di tempat lain, Frankie yang kasihan pada John, dia pun menyuruh Reno untuk tidak lagi mengandalkan John untuk bertarung, karena Frankie tahu kalau John sudah sangat lelah. Disitulah Reno yang egois dan ingin segera melunasi hutang-hutangnya, memarahi Veronica dan berkata kalau John pantas mendapatkan hal tersebut. Karena John adalah seorang narapidana yang telah menghabisi nyawa seseorang, tanpa mereka sadari perkataan mereka tidak sengaja didengar oleh John yang baru saja tiba. Walau begitu, John yang sangat membutuhkan uang tidak mempermasalahkan perkataan Reno dan justru mengajak mereka untuk pergi ke pertarungan selanjutnya. Sejak saat itu, hari demi hari John lalui dengan penuh pertarungan melawan banyak sekali lawannya di berbagai tempat. Tetapi meski demikian, John yang pandai bertarung dan mendominasi lawannya berhasil memenangkan pertarungan selama berturut-turut. $46.000 pun berhasil mereka dapatkan dalam beberapa pertarungan. Namun semua uang itu belum cukup untuk memulai percakapan dengan seseorang yang bernama Sharp. Di situ diketahui ternyata Sharp ini bisa membawa mereka ke pertarungan yang lebih besar. Di saat Reno mendapat telepon dari seseorang, Frankie meminta maaf atas kejadian tempo lalu pada John. Disitulah John berkata kalau dia sudah memaafkan mereka. John juga menceritakan kalau selama di penjara dia sebisa mungkin menghindari kekerasan agar dia dapat segera keluar dari penjara, karena penjara lebih mengerikan dari apa yang dibicarakan. Don't you worry, big man. It's a good thing. All right, they're just. No one wants to fight him. I just don't want their kneecap. I'm gonna go make a few phone calls, okay? Keesokan harinya, John yang sedang bersantai di sebuah kedai melihat mobil van hitam yang tiba-tiba terhenti di luar yang mengamatinya. Menyadari kalau dia tidak kenal dengan mereka, John pun tidak terlalu memperdulikan orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut. Not likely. You'd be surprised. It's just like everyone else on the run from one thing or another. Ternyata orang-orang yang ada di dalam mobil itu adalah para anak buah dari seseorang yang bernama Vel. Karena Reno tidak kunjung membayar hutangnya, orang-orang itu pun tentu menyeret dan menghajar Reno habis-habisan. Yeah, I like exercise. You know, I'm just right in the middle. Mr. Feltz wants his 100. Sebelum pergi, mereka memperingati Reno untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya dalam jangka waktu 1 minggu. Karena kalau tidak, mereka akan menyakiti Frankie. He said we should hurt the girl instead of you. Mr. Veltz believes that you can be motivated. That way we don't have to go through the hassle of trying to collect. And after all, she's the one that owed the money before you took on the debt. 12 jam kemudian, Reno kembali membawa John ke dermaga untuk melakukan pertarungan. Akan tetapi kali ini sedikit berbeda karena Reno membuat kesepakatan mahal dengan Nestor. Dan kesepakatan itu adalah John harus melawan salah satu anak buah Nestor yang bernama Yayo. Jika John menang, mereka akan mendapatkan uang yang cukup besar.
Dalam pertarungan kali ini, John harus mengeluarkan tenaga ekstra karena Yayo tampaknya sangat kuat. Yeah, what do you think? Selesai pertarungan, mereka bertiga pun merayakan hari keberhasilan mereka. Tetapi di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba John mendapat telepon yang mengharuskan mereka segera pergi ke kediaman Veronica. Reno, start the car! Secara mengejutkan ketika sampai di kediaman Veronica, Veronica yang putus asa berniat untuk mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membayar biaya operasi anaknya yang harus segera dilakukan. Untungnya sebelum terlambat, mereka bergegas membawa Veronica ke rumah sakit dan berhasil menyelamatkan nyawanya. I mean, I know it's none of my business. Di hadapan Veronica yang sedang terbaring lemas, John mengatakan kalau Veronica janganlah berputus asa karena dia akan berusaha semaksimal mungkin mencari uang untuk membayar biaya operasi Sarah. No, I don't understand. Can you just trust me? I can do this. Keesokan harinya, dengan hasil kemenangannya semalam, Reno mendatangi toko Dewey untuk membeli kembali cincin kawin orang tuanya. Namun sangat disayangkan, Dewey yang mendapat bayaran 2 kali lipat dari harga jualnya, dia pun telah menjual cincin tersebut. Akhirnya Reno yang sangat menginginkan kembali cincin itu pun tampak kecewa dan memarahi Dewey karena sudah menjual cincin kawin kedua orang tuanya. Right? I mean, who in their right mind would sell something with such That's some real scumbag shit. Karena biaya transplantasi jantung tidaklah murah, Reno yang sudah tahu akan hal itu pun berkata pada John kalau Nestor menginginkan sebuah pertarungan lagi. Jika John mau menyanggupinya, mereka akan mempertaruhkan semua uang yang mereka miliki guna mempercepat mereka semua untuk menyelesaikan permasalahan mereka masing-masing. Do you want me to set it up or not? Set it up. Karena John menyanggupinya, mereka pun datang menemui Nestor yang kini bersama salah satu orang anak buahnya yang bernama Jamie yang akan bertarung dengan John. Melihat uang taruhan yang sangat besar, Nestor sempat menolak akan taruhan tersebut. Akan tetapi karena Jamie terus memaksanya, Nestor pun menyanggupi tantangan Reno. Let's go. Fine. Ketika Reno sedang buang air kecil, dia dihampiri kembali oleh beberapa anak buah Val yang menagih hutangnya. Disitulah Reno berkata kalau mereka akan segera mendapatkan uangnya setelah pertandingannya nanti. Sebab Reno percaya kalau John dapat memenangkan pertarungan. Oleh karena itu, mereka semua disuruh menunggu sampai akhir pertarungan tiba. Fight. Now my guy, he is a lock. Look, I put all my money on the fight. But this is gonna get very ugly. Plus interest. Pertarungan pun akhirnya digelar, di mana kali ini John terlihat sangat bersemangat dan dapat membuat lawannya ketar-ketir. All right, come on, John. Get up. Hingga di ujung pertarungan, Nestor tetap ingin melanjutkan pertarungan hingga John dapat menjunuh Jamie. Hal itu pun tentu membuat John begitu bimbang, dan karena dirinya sudah tidak mau lagi menjunuh seseorang, John pun memutuskan untuk keluar dari pertarungan. I'm done. Oh, you done? What are you doing? What are you done? Tindakan John tersebut tentu membuat para anak buah Val mengamuk dan menghajar Reno hingga tidak berdaya. It's okay. Nothing's okay. Everything's fucked. I know. John pun merasa bersalah akan perbuatannya barusan yang membuat Reno harus babak belur. Di tengah perjalanan, Reno pun berkata kalau dia mempunyai hutang pada Val sebesar $150.000. Hutang tersebut sebenarnya adalah hutang Frankie pada Val. Namun karena Reno sangat mencintai dan menyayangi Frankie, Reno pun bersedia menanggung semuanya dan memindahkan seluruh hutang Frankie padanya. Maka dari itu, atas semua pengorbanan yang dilakukan oleh kekasihnya, Frankie sangat berterima kasih dan meminta John untuk mau bekerja sama. But you can't keep protecting me. What do you want me to say, John?
Setelah melalui hari yang sangat melelahkan, meski mereka telah kehilangan seluruh uang mereka, Reno, Frankie, dan juga John sangat bersyukur sebab Tuhan masih memberi mereka umur panjang. Hingga di tengah keputusasaannya, John yang sedang bersantai di sebuah kedai dan kembali dihampiri oleh anak buah Val, dia pun memutuskan untuk ikut bersama mereka. Ternyata mereka membawa John ke hadapan Val langsung karena Val ingin berbicara empat mata dengan John. Ternyata Val ingin berterima kasih pada John karena John telah menyelamatkan adiknya yang merupakan mantan atasan John yang tidak lain adalah Sullivan. John yang baru tahu kalau Sullivan adalah adik dari Val pun tampak kaget. Maka dari itu, sebagai balas budi, Val menyuruh John untuk mengatakan satu hal apapun yang dia mau. Disitulah John berkata kalau sebenarnya dia membutuhkan uang untuk biaya operasi anak kecil yang dimana ibunya sendiri telah membantunya keluar dari penjara. Tetapi di samping itu, John yang tahu kalau Reno mempunyai hutang pada Val tentu menginginkan Val untuk menghanguskan semua hutang tersebut. Mendengar hal itu, Val hanya tetap menyuruh John untuk memilih mana yang lebih berarti baginya. Di tengah rasa keraguannya itu, karena Reno mau mempertaruhkan dirinya untuk orang lain, John pun membuat sebuah pilihan di mana dia ingin menghanguskan seluruh hutang Reno. Masalah operasi Sarah, dia akan mencari jalan keluarnya sendiri untuk mengatasi hal itu. Yeah, sure. Clear as tab. Sepulangnya dari kediaman Val, John langsung membawa Veronica pulang ke kediamannya. Sebelum pergi, John mencoba menenangkan Veronica kalau semua akan baik-baik saja dan kembali mengingatkan Veronica untuk tidak berputus asa. Oh, don't get me wrong, if man love me, we're not the bad things that we do. I know that you didn't intend to kill him. John yang sedang bingung pun memutuskan untuk pergi mendatangi Deacon karena John merasa kalau Deacon yang merupakan mantan seorang pendeta yang dapat membantunya mengatasi masalah yang sedang dia alami. Pada kesempatan itulah John bercerita panjang lebar tentang Sarah yang sedang membutuhkan uang untuk operasi dan apa yang dia lakukan selama ini hanya untuk keselamatan gadis itu. Setelah bercerita panjang lebar tentang masalah yang sedang dia alami, Deacon menyuruh John untuk pergi dan percaya kalau keajaiban Tuhan itu nyata. How about the chariot, we unleashed in all their fiendish might. Beberapa waktu kemudian, karena John telah selesai menuntaskan tugasnya dalam membantu Reno dan juga Frankie, dia pun berniat pergi dari kediaman mereka. Reno dan juga Frankie yang tahu pengorbanan John sangat berterima kasih karena mereka tidak menyangka akan mendapatkan teman sebaik John. Akan tetapi sebelum pergi, tiba-tiba Reno mendapat telepon, di mana dalam panggilan tersebut Deacon berkata kalau ada satu orang yang bertaruh besar untuk John jika John mau bertarung dengan juara bertahan di tempatnya. Mendengar keuntungan besar yang bahkan bisa membuat John membayar melunasi seluruh biaya operasi Sarah, John pun bersedia untuk melakukan pertarungan untuk terakhir kalinya. Malam itu, pertandingan pun dimulai, di mana John harus bertarung melawan juara bertahan di tempat tersebut yang bernama Wilson. Come on, John! John, your hands up! Hal itu pun membuat John sangat kesakitan, hingga pada akhirnya nyawa John pun menjadi taruhannya. Dengan kejadian tersebut, Deacon dan yang lain memutuskan untuk menghentikan pertarungan dan memutuskan kalau Wilson adalah pemenang dalam pertarungan itu. Akan tetapi secara mengejutkan, John tiba-tiba bangkit dari sela-sela kecil dan menantang Wilson untuk bertarung hingga akhir. Setelah pertarungan itu selesai, Deacon menghampiri mereka dan memberi John ucapan selamat. Ternyata orang yang bertaruh besar untuk John adalah Deacon sendiri, karena Deacon ingin membantu John untuk membayar biaya operasi transplantasi jantung Sarah.
Keesokan harinya di rumah sakit terlihat Veronica sangat terburu-buru karena hari itu Sarah harus menjalani operasi. Tidak lupa dia pun menghampiri John dan sangat berterima kasih karena John telah membantunya. Sesaat kemudian Reno dan juga Frankie datang dan memberi selamat pada John sebab John telah berhasil menyelesaikan semua urusannya. Tetapi sebelum pergi, tanpa diduga, John memberi Reno sesuatu yang saat dibuka ternyata itu adalah cincin kawin milik kedua orang tuanya. Hal itu pun membuat hati Reno kembali tersentuh karena ternyata John lah yang telah membayar cincin tersebut dari Dewey untuk dikembalikan lagi padanya. Kemudian film pun berakhir.